Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Maiwidianisa Fitri dengan NIM 210611100111 dari kelas 1D, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat manusia dalam pendidikan. Guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sudi Pratikno, MPD. Hakikat manusia dalam pendidikan. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Selanjutnya, aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Artinya, manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya, mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai individu atau pribadi merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu artinya manusia adalah suatu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia lainnya, sehingga bersifat unik, dan merupakan subjek yang otonom. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individu. Setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama. Dengan sesamanya, manusia akan dapat mengukur eksistensinya. Yang keempat, manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Kebudayaan bukan sesuatu yang ada di luar manusia, bahkan hakikatnya meliputi perbuatan manusia itu sendiri. Yang kelima, manusia sebagai makhluk susila. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Adapun kebebasan untuk melakukan ini juga selalu berhubungan dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral. Yang keenam, manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan keyakinan akan kebenaran suatu agama. Selanjutnya, dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi keindividuan. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai arti bahwa manusia sebagai seorang yang utuh, yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikis. Sebagai individual, manusia merupakan makhluk yang unik, berbeda antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berarti dari kata su dan sila, artinya kepantasan yang lebih tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai kehidupan berupa norma dan moral. Yang keempat, dimensi keberagaman. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Adapun wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, pemilikan kata hati moral. Yang keempat, kemampuan bertanggung jawab. Yang kelima, rasa kebebasan. Dan yang keenam, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Dan yang ketujuh, kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya, manusia dan pendidikan. Hakikat manusia adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia.
Konsep hakikat manusia yang dianut pendidik akan berimplikasi terhadap konsep dan praktek pendidikannya. Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Dan selanjutnya, hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang memiliki kemampuan intelektual dan daya nalar sehingga manusia mampu berpikir, berbuat, dan bertindak untuk membuat perubahan dengan maksud pengembangan sebagai manusia yang utuh. Manusia berpikir secara dinamis. Oleh karena itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Ada 3 ahli yang menyatakan bahwa manusia sebagai animal educable, artinya pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Ada juga animal educandum, yang artinya manusia pada hakikatnya adalah manusia yang harus dididik. Dan homo educandus, artinya bahwa manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dan dapat dididik, tetapi juga harus dapat dididik. Selanjutnya, asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Manusia selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Berawal dari rasa ingin tahu, maka timbullah ilmu pengetahuan. Dalam hidupnya, manusia digerakkan sebagian oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu, dan sebagian lagi oleh tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Manusia bukan hanya mempunyai kemampuan-kemampuan, tetapi juga mempunyai keterbatasan, dan juga tidak hanya mempunyai sifat yang baik, namun juga mempunyai sifat yang kurang baik. Yang kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Artinya, manusia sejak kelahirannya memang adalah manusia, tetapi ia tidak secara otomatis menjadi manusia, dalam arti dapat memenuhi berbagai aspek hakikat manusia. Sebagai individu atau pribadi, manusia bersifat otonom. Ia bebas menemukan pilihannya, ingin menjadi apa yang atau menjadi siapa di masa depannya. Yang ketiga, perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia dilahirkan ke dunia dengan mengembangkan suatu keharusan untuk menjadi manusia. Ia diciptakan dalam susunan yang terbaik dan dibekali berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Perkembangan manusia bersifat terbuka atau mengandung berbagai kemungkinan. Manusia berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya, atau mampu menjadi manusia. Sebaliknya, mungkin ia berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.